Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang tugas akhir dari pembatik level 2. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa peserta yang mengikuti pembatik level 2, salah satu tugas akhir yaitu membuat video pembelajaran. Nanti diakhiri dengan ujian akhir. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran ini tentu kita menyampaikan bahan ajar yang disesuaikan dengan kriteria atau ketentuan di pembatik level 2. Nah, adapun bobot skor dari tugas akhir ini yaitu 60%, sedangkan yang 40%-nya yaitu dari ujian akhir pembatik level 2. Namun sebelumnya, sahabat edukasi, bagi yang baru menemukan channel Spirit Edukasi atau baru bergabung di Spirit Edukasi dan tidak keberatan, silakan untuk klik subscribe ini dan kemudian bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang selalu update di sekitar edukasi. Dan apabila Bapak dan Ibu Guru merasa terbantu dengan channel Spirit Edukasi, silakan untuk klik tombol like-nya dan silahkan klik share apabila informasi-informasi yang disampaikan di Spirit Edukasi bisa bermanfaat di dunia pendidikan. Nah, ini yang saya buat sebuah video pembelajaran sebagai tugas akhir pembatik level 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema atau materi pembelajaran, yaitu mata pelajaran sejarah untuk kelas 10 jenjang SMK, yaitu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Baik, sahabat rumah belajar, sebelum kita memasuki kepada pembahasan materi, alangkah baiknya kita simak sebuah tayangan berikut. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Sahabat mau belajar, sebagaimana kita ketahui bahwa pasca kemerdekaan banyak terjadi pergolakan-pergolakan dikarenakan terjadinya sebuah agresi oleh Belanda. Perjuangan yang dilakukan pada saat itu terbagi kepada dua. Yang pertama, ada perjuangan fisik. Lalu yang kedua, ada perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan fisik sebagaimana kita ketahui, diantaranya ada pertempuran Surabaya. Yang kedua, ada pertempuran Ambarawa. Lalu yang ketiga, ini yang paling heroik, yaitu apa? Bandung Lautan Api. Lalu ada juga pergolakan atau perjuangan yang dikenal dengan istilah Medan Area. Lalu sahabat rumah belajar, ada lagi yang namanya perjuangan diplomasi. Nah, salah satu contoh diantaranya adalah ada perundingan Linggajati. Lalu ada perundingan Rumroyen. Dan juga ada perundingan perjanjian Renville atau perjanjian Renville. Baik sahabat rumah belajar, dari peristiwa tersebut, maka pada akhirnya bangsa kita mengalami titik terang, yaitu apa? Diselenggarakannya konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang diselenggarakan di Den Haag. Dari konferensi meja bundar ini tentu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Apa saja yang menjadi dampak positif dari dilaksanakannya KMB? Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Belanda menyerahkan kekuasaannya terhadap Indonesia, ya daerah-daerah yang menjadi jajahannya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu apa? Berhentinya perang atau berhentinya kegiatan konflik yang sifatnya angkat senjata.
Namun demikian, sahabat rumah belajar, akibat dari diselenggarakannya konferensi meja bundar memiliki dampak negatif. Yang pertama, bahwa Indonesia menjadi negara RIS. Hal ini tidak sesuai dengan yang dicita-citakan dalam kemerdekaan kita sebagai negara demokrasi. Lalu yang kedua, ini yang sangat ironi, bahwa hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942 itu ditanggung atau RIS atau Republik Indonesia Serikat yang harus membayarnya. Lalu yang ketiga, sahabat rumah belajar, tertundanya penyelesaian masalah Irian Barat. Dalam catatan sejarah ada beberapa pergolakan yang pernah terjadi di Republik ini. Nah, ini sebagai implikasi dari apa? Dari kegiatan KMB. Nah, implikasi ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, ada pemberontakan berlatar kepentingan. Lalu yang kedua, ada pemberontakan berlatar pemerintahan. Nah, yang ketiga, sebagai implikasi KMB, yaitu pemberontakan berlatar belakang ideologi. Dari tiga implikasi atau tiga pemberontakan yang berlatar belakang kepemimpinan, berlatar pemerintahan, dan berlatar ideologi, pada kesempatan ini akan kita bahas bersama-sama sesuai dengan kelompok yang telah kita bagi bersama. Sebagai bahan referensi dalam pembahasan implikasi KMB ini, silakan bisa menggunakan referensi di rumah belajar. Nah, ini masuk ke lamannya portal belajar atau di rumah belajar. Di sini ada sebuah referensi yang bisa digunakan. Dan untuk yang lain-lainnya silakan bisa dicari di situ sebagai referensi bahan untuk diskusi di antara kelompok tersebut. Silahkan untuk mengerjakan. Nah, di sini sudah ada kelompoknya. Di sini nanti bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, dan bisa kemudian hasil dari analisis masing-masing kelompok, silakan untuk share link kepada kelompok yang lain. Dan hasil dari kelompok ini nanti disimpan di kelas utama di sini. Sahabat rumah pembelajar, bagaimana kita ketahui bahwa delegasi Indonesia pada penyelenggaraan konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1909, delegasi Indonesia dipimpin oleh seorang tokoh besar, yaitu Muhammad Hatta. Kita akan menganalisa tokoh KMB tersebut. Silahkan bisa melalui TV Edukasi dengan link http://video.kemdikbud.go.id. Baik sahabat rumah belajar, di akhir pertemuan ini saya akan menyampaikan sebuah evaluasi. Ini adalah evaluasi secara formatif pribadi. Nah, silakan untuk dikerjakan. Demikian penyajian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.